warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita masih tetap membahas program linear, tapi kali ini kita akan berkenalan dengan program linear itu sendiri. Jadi program linear itu adalah program linear. Program linear merupakan salah satu bagian dari matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi. Optimalisasi itu sendiri bisa digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Secara umum, program linear itu terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi dan dinyatakan dalam hubungan linier antara variabel keputusan yang menggambarkan keterbatasan sumber daya. Sedangkan fungsi tujuan itu adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, bisa dimaksimumkan, dan juga bisa diminimumkan. Untuk menyelesaikan program linear, sebelumnya kita harus membuat model matematika. Model matematika itu sendiri memuat 3 unsur. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan ini variabel yang akan dicari nilai optimalisasinya. Bisa dicari nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk syarat batas, ini diambil dari fungsi kendala. Jadi nanti ada fungsi kendalanya, syarat batasnya itu apa aja. Sedangkan fungsi tujuan itu fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai optimal tadi. Jadi fungsi tujuan itu digunakan untuk mencari nilai optimum, bisa nanti soalnya terdiri dari memaksimumkan atau meminimumkan. Langsung saja ke contoh. Pada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A memerlukan tanah seluas 100 meter persegi, sedangkan rumah tipe B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Banyak rumah yang dapat dibangun maksimal hanya 120 unit. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut dengan tujuan meminimalkan biaya pembangunan. Sebelum untuk membuat model matematika, kita harus memisalkan dulu. Dari soal cerita, itu nanti ada yang harus diubah ke variabel X dan variabel Y. Untuk contoh ini, yang tujuannya itu kan untuk meminimalkan biaya pembangunan. Biaya pembangunan apa? Tentu saja biaya pembangunan rumah. Pada soal ini, rumah terdiri dari dua, yaitu rumah tipe A dan rumah tipe B. Untuk itu, yang dimisalkan adalah banyaknya rumah tipe A Jadi yang dimisalkan banyak rumah tipe A itu sama dengan X dan banyak rumah tipe B itu jadi Y. Untuk membuat model matematika lebih mudah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jadi ini yang atas ada rumah tipe A, ada rumah tipe B, ada kapasitas. Sedangkan ini ada banyaknya.
banyaknya ini kok bisa ini X, Y, terus kapasitasnya 125. Kita lihat ada kalimat ini. Banyaknya rumah yang dapat dibangun maksimal 125 unit. Jadi dari kalimat ini, rumah yang akan dibangun itu maksimal 120 unit, baik tipe A dan juga tipe B. Jadi banyaknya ini kita tulis X, Y, kapasitasnya 125. Karena kita tidak tahu rumah tipe A dan rumah tipe B itu yang akan dibangun berapa, makanya ini ditulis variabelnya saja X sama Y, kapasitasnya 125. Sedangkan luas tanah, kita lihat ini pada luas tanah untuk tipe A memerlukan 100 meter persegi, kita tulis 100 X. Karena tipe A tadi variabelnya X, sedangkan yang tipe B memerlukan luas tanah 75 Y. Kapasitasnya ada di sini, yaitu luas seluruh tanah kan 10.000 meter. Dari tabel ini, kita bisa menulis pertidaksamaannya. Jadi yang pertama, ini ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Kenapa ini tandanya kurang dari sama dengan? Dilihat ini ada, kita lihat lagi kalimatnya. Banyak rumah yang dapat dibangun maksimal 120 unit. Ini ada kata-kata maksimal 125 unit. Berarti rumah yang akan dibangun itu tidak boleh lebih dari 125. Maka dari itu tandanya itu kurang dari sama dengan. Untuk yang kedua, kita lihat luas tanah. Ini ada 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Sama, ini tandanya juga kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena luas tanah hanya 10.000 meter persegi, maka tandanya harus kurang dari. Tidak mungkin kita pakai lebih dari, padahal luas tanahnya hanya 10.000 meter. Hampir sama seperti kemarin. Ini ada 100, ini ada 75, ini ada 10.000. Supaya sederhana, kita bagi dengan 25. 100 dibagi 25, 4. 75 dibagi 25, hasilnya 3. 10.000 dibagi 25, hasilnya 400. Dan jangan lupa fungsi kendalanya wajib ditulis X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin rumah tipe A dan rumah tipe B itu negatif. Makanya harus ditulis X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 supaya nanti rumahnya itu positif nilainya. Jadi model matematikanya yang pertama itu ini. X plus Y kurang dari sama dengan 125. Yang kedua 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Itu untuk contoh yang pertama. Perhatikan contoh yang kedua. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria itu Rp20.000 per pasang dan harga beli sepatu wanita adalah Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000. Ia hanya akan membeli sebanyak-banyaknya
450 pasang sepatu karena keterbatasan kapasitas kiosnya. Tentukan model matematika jika menghendaki keuntungan maksimum. Sama seperti tadi, kita harus memisalkan dulu. Konteksnya ini sudah jelas, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi yang dimisalkan adalah sepatu pria itu X, sedangkan sepatu wanita itu Y. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk banyaknya, sepatu pria X, sepatu wanita Y, kapasitasnya 450. Karena kita tidak tahu yang akan dibeli itu sepatu pria berapa, sepatu wanita berapa, makanya ini ditulis X sama Y. Kapasitasnya 450 sudah jelas dari sini tadi. Ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu karena keterbatasan kapasitas kiosnya. Jadi banyaknya ini kapasitasnya ditulis 450. Harga beli untuk sepatu pria tadi 20.000, jadi ini 20.000 X. Untuk sepatu wanita 16.000 rupiah, jadi 16.000 Y. Sedangkan modalnya hanya 8 juta, maka ini kapasitasnya ditulis 8 juta. Untuk harga jual kita lihat kalimat ini, keuntungan atau harga jual dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi untuk yang 6.000 ini keuntungan sepatu pria di 6.000 X, sedangkan sepatu wanita itu 5.000 Y. Dari tabel ini yang pertama dilihat banyaknya. Ini ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 450. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 450. Kenapa kok tandanya kurang dari sama dengan? Kita lihat ini. Ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Berarti paling banyak hanya 450 pasang. Jadi tandanya kurang dari. Pria tersebut tidak mungkin beli lebih dari 400 pasang sepatu. Terus kita lihat harga beli. Kita tulis 20.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 8 juta. Sama, kenapa kok tandanya kurang dari sama dengan? Karena modalnya hanya 8 juta. Makanya tanda persamaannya kurang dari sama dengan. Untuk lebih sederhana, semua koefisien dan konstanta dibagi dengan 4.000. 20.000 dibagi 4.000 hasilnya 5. 16.000 dibagi 4.000 hasilnya 4. 8 juta dibagi 4.000 hasilnya 2.000. Sama seperti tadi, sepatu tidak mungkin bernilai negatif. Jadi kita beri batas X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Terus ini ada harga jual atau keuntungan. Ini digunakan untuk apa? Yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi program linear itu ada fungsi kendala dan fungsi tujuan. Untuk 3 ini yang dinamakan fungsi kendala. Sedangkan fungsi tujuannya diambil dari mana? Diambil dari harga jual atau keuntungannya ini. Jadi rumus bentuk umum untuk fungsi tujuan itu adalah fx dan fxy sama dengan sepatu prianya tadi 6.000 X ditambah sepatu wanitanya tadi 5.000 Y. Jadi fungsi tujuannya itu biasanya itu keuntungan atau harga jualnya. Jadi yang akan dicari itu apa? Itu yang dinamakan fungsi tujuan. Jadi penyelesaian untuk model matematika contoh ini sudah selesai. Selanjutnya untuk lebih jelas seperti biasa
kerjakan tugas mandiri. Ini ada 3 soal. Seperti biasa, cara mengerjakannya di buku tulis, kemudian jangan lupa difoto dan diupload di Google Classroom. Demikian anak-anak untuk video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.